Nah, sebenarnya di BPJS Kesehatan sendiri itu kita tidak ada pembatasan ya berapa hari pasien itu dirawat gitu, karena BPJS Kesehatan itu secara prinsip kita menjamin pasien BPJS Kesehatan itu sesuai dengan indikasi medis gitu. Jadi tidak melihat berapa lama perawatan yang didapatkan di fasilitas kesehatan. Misalnya 2 hari, 3 hari, ada yang butuh lebih dari 10 hari gitu. Jika memang dari dokter pasien ini memang masih membutuhkan pelayanan, maka itu masih menjadi jaminannya BPJS Kesehatan gitu. Jadi tidak benar kalau ada pembatasan layanan dari BPJS bahwa pasien-pasien BPJS hanya boleh dirawat 3 hari. Nah, itu tidak benar. Halo Sobat PK, kembali lagi bersama dengan saya Joanita dalam program wawancara khusus bersama dengan BPJS Kesehatan Jakarta Barat gitu ya. Di sesi kali ini kita akan membahas topik yang sering banget jadi pertanyaan oleh masyarakat, sering banget juga jadi perbincangan di tengah masyarakat. Terkait apa? Apa benar sih ada batasan hari dalam perawatan ketika dirawat inap pakai BPJS Kesehatan? Tentunya juga banyak yang pengen tahu. Nah, sudah hadir bersama kita di sini biar kita juga nggak ngeraba-raba, nggak ngawang-ngawang, nggak juga gambling ya, informasi yang benar tuh kayak gimana. Saya menghadirkan Ibu Niki Anelia. Beliau adalah koordinator edukasi dan penanganan pengaduan peserta BPJS Kesehatan Jakarta Barat. Saya menyapa beliau dulu ya. Halo Ibu Niki. Halo. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Ibu terima kasih banget untuk kesekian kalinya Ibu kembali hadir dan berkenan hadir kasih informasi untuk kita semua. Iya, saya juga sangat senang ya bisa hadir kembali di sini. Baik Ibu, tadi di awal tuh kita sudah bicara tentang tema ya. Itu kan banyak jadi obrolan masyarakat. Jadi Ibu ya, pertanyaan paling sering muncul di masyarakat nih Bu. Sebenarnya nih Bu, rawat inap yang menggunakan BPJS Kesehatan itu dibatasi berapa hari sih Bu gitu loh Bu. Itu yang pengen kita tahu. Silakan Bu. Iya, mungkin banyak desas-desus yang berkembang ya, ada pembatasan layanan gitu. Nah, sebenarnya di BPJS Kesehatan sendiri itu kita tidak ada pembatasan ya berapa hari pasien itu dirawat gitu, karena BPJS Kesehatan itu secara prinsip kita menjamin pasien BPJS Kesehatan itu sesuai dengan indikasi medis gitu. Jadi tidak melihat berapa lama perawatan yang didapatkan di fasilitas kesehatan. Misalnya 2 hari, 3 hari, ada yang butuh lebih dari 10 hari gitu. Jika memang dari dokter pasien ini memang masih membutuhkan pelayanan, maka itu masih menjadi jaminannya BPJS Kesehatan gitu. Jadi tidak benar kalau ada pembatasan layanan dari BPJS bahwa pasien-pasien BPJS hanya boleh dirawat 3 hari. Nah, itu tidak benar gitu, karena secara prinsip kita menjamin sesuai dengan indikasi medis gitu. Jadi selama memang dokter menyatakan bahwa pasien ini masih memerlukan perawatan, tidak bisa dipulangkan karena kondisinya belum stabil, maka itu masih menjadi ranahnya BPJS untuk menjamin pelayanan kesehatan. Berbeda ketika misalnya dokter sudah mengizinkan pulang, tapi dari pasiennya saya masih belum mau pulang nih, saya masih mau di rumah sakit. Nah, itu gitu. iya, nah itu kita nggak bisa jamin gitu. Kita stop pelayanan sampai dokter mengeluarkan surat bahwa pasien diizinkan pulang gitu. Oh gitu. Baik Ibu, kemudian gini Bu, kan kadang terjadi ya, pasien itu belum sembuh tapi sudah dirawat cukup lama di satu rumah sakit gitu ya Bu ya. Nah, apakah BPJS masih menanggung biaya perawatan tersebut Bu? Tentunya masih ya, karena secara medis kondisinya masih memerlukan perawatan gitu. Nah, selama dokternya sebagai penanggung jawab pasien ini menyatakan bahwa dia masih membutuhkan perawatan, maka penjaminan BPJS akan terus berlanjut gitu. Jadi kita nggak melihat dia sudah lama dirawat atau belum, tapi kita melihat sampai mana memang kondisinya ini sudah baik atau belum gitu. Jadi kalau memang kondisinya belum baik dan masih membutuhkan perawatan, maka kita akan terus jamin gitu. Jadi kita prinsipnya adalah menjamin sesuai dengan kondisi gitu, kondisi medis, dan penjaminan kita juga tidak menghitung lama perawatan, tapi menghitung seberapa lama fasilitas kesehatan ini masih memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan gitu. Jadi kita nggak lihat, wah udah seminggu nih BPJS-nya udah nggak boleh lagi nih dilanjut gitu, enggak, tapi memang kita akan lihat kondisi pasiennya stabil atau tidak untuk dipulangkan gitu. Oh, baik. Jadi sebenarnya tuh nggak ada batas maksimal gitu ya Bu, yang ditetapkan gitu ya. Nggak ada, betul. Nah,
Tapi nih Bu, kalau untuk memastikan nih, sebenarnya tuh ada ketentuan resminya nggak sih tentang lamanya rawat inap yang ditanggung oleh BPJS? Bukan, kita juga pengen tahu juga ya. Kalau sebenarnya secara regulasi, secara peraturan itu sudah ada di Peraturan Menteri Kesehatan. Oh baik. Nomor 28 tahun 2014 bahwa BPJS dapat menjamin pelayanan kesehatan pasien selama memang dokter menyatakan dia masih memerlukan perawatan gitu. Jadi memang tidak disebutkan batasan hari, tapi kita melihatnya berapa lama memang dokter menyatakan bahwa pasien ini membutuhkan perawatan gitu. Jadi kita kembali lagi sebenarnya ke kondisi medisnya pasien gitu. Yang menentukan ya kembali lagi ke dokter. Selama dokter memang menyatakan bahwa wah ini kondisinya memang baik, bisa dipulangkan, maka penjaminan kita stop di sana. Tapi ketika dokter bilang ini kondisinya belum bisa dipulangkan karena misalnya kondisinya masih membutuhkan oksigen, misalnya belum bisa dilepas dari oksigen dan masih membutuhkan pelayanan di rawat inap rumah sakit. Nah, makanya kita akan lanjutkan penjaminannya sampai dokter menyatakan dia sembuh dan bisa dipulangkan gitu. Jadi memang dasar kita adalah dari Peraturan Menteri Kesehatan itu bahwa penjaminan dari BPJS sampai dengan kondisi stabil dan diizinkan pulang oleh dokter gitu. Oke, baik Bu. Nah, karena kan gini Bu ya, dokter tuh menyarankan, mungkin dokter masih menyarankan seorang pasien untuk dirawat lebih lama gitu ya. Nah, tapi BPJS ini apakah boleh langsung menyetujui atau ada izin khusus dulu sih Bu sebenarnya? Nggak ada izin khusus sih sebenarnya, nggak ada izin khusus. Jadi memang ketika pasien itu mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan di rumah sakit, kemudian semuanya itu kita serahkan ke Vaskes sebenarnya. Kita serahkan karena kan itu lebih ke kondisi medis ya. Sedangkan BPJS ini kan kita sebagai penjamin, pembayar gitu. Jadi ketika dokter, kita akan mengikuti apa yang direkomendasikan oleh dokter. Jadi ketika dokter menyatakan memang ini masih membutuhkan perawatan, otomatis kan mereka nanti kan ada semacam catatan perkembangan pasien ya yang nantinya akan diajukan ke BPJS untuk klaim gitu. Jadi selama itu memang diisi lengkap dan sesuai dengan indikasi medis, tidak perlu ada izin ke BPJS gitu. Karena BPJS nanti pasti akan mengikuti sesuai dengan yang diberikan catatan perkembangan tadi oleh dokter gitu. Jadi selama dokternya memang menyatakan perlu, BPJS akan mengikuti arahan dari dokter gitu. Nah, karena kita juga nggak bisa masuk ke medisnya pasien ya, karena kan medis itu ranahnya adalah di fasilitas kesehatan gitu. Baik Ibu, jadi bisa disimpulkan bahwa pasien tuh boleh dirawat sampai sembuh sebenarnya dengan BPJS kesehatan gitu ya Bu ya. Oke, sekarang gini Bu, kalau misalnya pasien nih sudah dirawat cukup lama nih, misalnya udah lebih dari 2 minggu atau bahkan 1 bulan. Kemudian proses klaimnya ke BPJS, kalau apakah tetap sama atau ada prosedur khusus gitu sih Bu? Sebenarnya kalau untuk prosedur klaimnya sama ya, tapi secara ini, jadi kita di BPJS Kesehatan itu untuk pembayaran klaim ke rumah sakit itu kita menggunakan namanya sistem inasi bijis gitu. Iya, inasi bijis. Nah, inasi bijis itu jadi kita menjamin pasien itu berdasarkan diagnosa dan tindakan gitu. Jadi Indonesia kondisi pasiennya betul. Ya? Jadi Indonesian Based Case and Group gitu. Jadi memang sudah ada ketentuan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan tarif-tarif. Misalnya pasien ini masuk dirawat dengan kondisi A, B, C, nanti itu akan muncul tuh berapa penjaminannya gitu. Jadi kita nggak melihat dia lama perawatan, tapi kita melihat selama perawatan itu dia diagnosanya apa aja sih yang ditanganin gitu. Kemudian dia tindakannya apa aja sih yang dilakukan gitu. Jadi misalnya antara pasien A dan pasien B juga kemungkinan nanti akan berbeda, karena pasien A mungkin bisa jadi dia hanya dirawat 2 hari gitu kan, tapi secara pelayanan dia mungkin hanya mendapatkan pelayanan untuk penyakit A saja. Nah, untuk misalnya pasien B dirawat sama-sama 2 hari, tapi dia mendapatkan perawatan A, B, C, tindakan A, B, C. Nah, itu pasti nanti akan berbeda gitu. Jadi kita memang penjaminan itu bukan melihat lama rawatnya, tapi melihat kondisinya selama perawatan dia mendapatkan pelayanan apa saja gitu. Baik. Jadi tergantung dari si kondisi pasien. Ya, kondisi pasiennya itu ya Bu, yang gitu, utama ya. Betul. Baik Ibu, ini terakhir nih Bu. Sebenarnya tuh ada nggak sih perbedaan antara perawatan pasien untuk kelas 1 dan juga kelas 3 atau kelas 3
dalam hal lamanya dirawat inap. Soalnya tuh banyak juga rumor nih Bu. Iya. Kalau kelas 3 udah 3 hari aja Iya. gitu. Kelas 1 bebas lah, boleh seminggu, boleh Betul, sebulan betul. gitu. Gimana Iya. Bu? Kalau untuk lama perawat itu sebenarnya nggak ada perbedaan sama sekali gitu, karena di kita yang membedakan kelas 1 dan kelas 3 itu sebenarnya hanya kamarnya saja. Oh, baik. Gitu. Kamar kalau kelas 1 kan memang fasilitasnya dia hanya 2 orang. Kalau 3 dia fasilitas kamarnya 5 sampai 6 orang. Jadi sebenarnya hanya lebih ke fasilitas kamar, tapi dari lama perawatan, kemudian dari obat, dari tindakan, itu semuanya sama, nggak ada perbedaan gitu. Baik. Jadi nggak usah khawatir juga nih yang kelas 3 gitu kan. Kadang ada yang khawatir kan, apa karena saya kelas 3 makanya saya hanya dilayani sekian hari. Itu sebenarnya Nggak juga ya, nggak Bu, berpengaruh ya. gitu. Tapi memang kita lihatnya adalah kondisi. Nah, untuk kelas-kelas ini sebenarnya memang yang membedakan hanya fasilitas kamar rawat inapnya saja Oh, gitu. baik. Sisanya itu semuanya sama, nggak dibedakan gitu. Karena kan nggak boleh ada perbedaan juga Iya, Bu, ya, ya, biar namanya juga, setara. fasilitas kesehatan yang Betul. sudah harus didapat oleh kita. Apalagi kalau misalnya Betul. kondisinya juga, misalnya nih yang kelas 3 ternyata lebih gawat daripada yang kelas 1. Masa jadi bedain? Iya, betul, betul. Gitu ya Bu ya. Heeh. Baik Ibu, terima kasih sekali untuk segala penjelasannya. Dan ini tuh sangat tidak perlu membuat masyarakat khawatir lagi ya, antara tadi perbedaan dan juga lamanya hari. Mungkin Ibu ada pesan-pesan juga untuk membuat masyarakat lebih tenang lagi. Silakan Ibu. Iya, baik. Untuk semua peserta BPJS Kesehatan, terutama yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rawat inap, sebenarnya tidak perlu khawatir lagi, karena BPJS Kesehatan sama sekali tidak membatasi pelayanan lama perawatan, tapi BPJS Kesehatan akan ikut dengan anjuran dari dokter. Jadi selama dokter memang menyatakan bahwa masih memerlukan perawatan, maka peserta tidak perlu khawatir, karena penjaminan BPJS akan tetap berjalan sampai nanti pasien dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang oleh dokter. Gitu. Oke, baik Sobat WK, sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan panik, jangan juga khawatir, jangan risau, karena seluruh peserta BPJS Kesehatan itu bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan secara merata, adil dan merata gitu ya Bu. Betul. Juga tidak benar ternyata bahwa ada pembatasan hari rawat inap. Tadi Bu Niki sudah menjelaskan dengan sangat jelas, dan selama masih ada indikasi medis yang direkomendasikan oleh dokter gitu ya Bu, semua biaya pun juga tadi Iya. Ibu bilang tetap ditanggung Oleh gitu ya. BPJS Jadi Kesehatan. bikin kita tetap aman gitu Iya, ya Bu ya. betul. Baik Ibu Niki, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Saya Joanita Ari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Kita ketemu lagi dalam program selanjutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih.